Nah, Ibnu Sina ketika dalam risalahnya Risalah Al-Atwahiyah, Ibnu Sina dia komitmen, dia mentakwil sifat-sifat Allah dan juga dia mentakwil tentang ayat-ayat berkaitan hari kiamat. Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah. Dia mengatakan bahwasanya hari kiamat kelak yang dibangkitkan cumalah ruh, bukan jasad. Ruh saja yang dibangkitkan. Kenapa menurut akal dia? Menurut akal dia jasad enggak mungkin dibangkitkan. Dia sebutkan dalilnya secara logika semua. Makanya Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali. Karena dia menolak bahwasanya yang dibangkitkan pada hari kiamat adalah jasad, kata dia ruh. Dan sama persis seperti orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab juga menolak jasad dibangkitkan. Menurut mereka tidak masuk akal. Apa kata orang musyrikin Arab? Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa bangkitkan tulang belulang ini sudah hancur begini bisa bangkit lagi manusia, ya. Idza mitna wa kunna turaban inna la fi khalqin jadid. Dzalika raj'un ba'id. Kata mereka kita sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, kemudian bisa dikembalikan lagi. Ini suatu hal yang mustahil. Ternyata sama persis Ibnu Sina. Sehingga Ibnu Sina mengatakan yang dibangkitkan hanyalah ruh. Ketika didebat Ibnu Sina, kenapa Anda mengatakan yang dibangkitkan hanya ruh sementara dalam Al-Qur'an jasad dibangkitkan. Banyak sekali ayatnya. Apa kata Ibnu Sina? Dia jawab dengan sederhana, dia mengatakan, ini semua hanyalah majaz. Majaz. Sebagaimana kita sepakat bahwasanya ketika Allah mengatakan tangan bukan maksudnya tangan, Allah bilang wajah bukan maksudnya wajah. Bayangkan dia berdalil dengan takwilannya para penolak sifat. Takwilannya ahlul bid'ah dia berdalil sebagaimana kita boleh mentakwil tentang sifat-sifat Allah, kita boleh mentakwil tentang ayat-ayat hari kebangkitan. Kenapa tidak boleh? Dia komitmen, maksud saya Ibnu Sina komitmen dalam mentakwil. Dia bilang kita mentakwil sifat-sifat Allah karena tidak masuk akal. Kita bilang tangan bukan tangan, kita bilang tangan adalah kudrat atau nikmat. Kita bilang di atas maksudnya adalah istaula, ya, menguasai. Kita bilang wajah maksudnya zat, kita takwil semuanya. Nah, sekarang saya juga mentakwil. Ini tidak masuk akal, sama tidak masuk akal. Sebagaimana Allah punya tangan tidak masuk akal menurut saya, maka manusia dibangkitkan dengan jasad juga tidak masuk akal. Di sini Ibnu Sina komitmen dan dia menolak bahwasanya jasad dibangkitkan. Yang dibangkitkan hanyalah ruh. Maka saya bilang susah kalau orang Asy'ariyah berdebat dengan seperti model Ibnu Sina ini. Ya. Dan akhirnya yang menyedihkan, muncullah orang-orang liberal belakangan berdalil dengan Asy'ariyah, berdalil dengan Ibnu Sina. Bagaimana mereka berdalil? Saya contohkan adalah perkataan Nurkhalis Majid. Nurkhalis Majid dalam fikih lintas agama, dia menyebutkan kita orang-orang liberal ini punya metode tafsir namanya tafsir hermeneutika. Hermeneutika itu tafsir, intinya tafsir tanpa kaidah. Tafsir kontekstual. Jangan terpaku pada teks, ya. Jangan terpaku pada teks. Kata dia, tafsiran seperti ini sudah ada dari ulama-ulama Islam terdahulu. Contohnya kebatinan, tafsir kebatinan. Contohnya Ibnu Sina, kata dia. Ibnu Sina punya cara mentafsir Al-Quran tidak tekstual. Benar secara tekstual kita lihat dalam Al-Quran Allah bangkitkan jasad dikembalikan, itu tekstual. Ibnu Sina tidak meyakini itu. Dia punya tafsir kontekstual yang dia dibangkitkan cuma ruh. Lihat bagaimana akhirnya orang-orang liberal, tokoh liberal berdalil dengan kesalahan-kesesatan orang-orang terdahulu untuk melegalkan metode tafsir mereka yang namanya tafsir hermeneutika, tafsir tanpa terikat dengan tekstual. Tetapi tafsir yang berkata mereka tafsir progresif, tafsir yang relevan dengan zaman sekarang. Akhirnya apa produknya? Apa produk tafsir mereka? Produk tafsir mereka contohnya homoseksual halal. Ya, tafsir. Apa tafsir mereka, produk mereka lagi bahwasanya warisan boleh diganti, jangan ikut aturan warisan zaman dahulu. Sudah tidak relevan zaman sekarang. Kemudian lagi wanita muslimah boleh nikah dengan lelaki kafir. Ya, semua dirubah. Menurut mereka kalau tidak pas dirubah. Ya, kita tafsirnya jangan tekstual, kita kontekstual. Yang paling parah mereka mengatakan bukan cuma lelaki yang boleh menceraikan, perempuan juga boleh menjatuhkan cerai suaminya. Ya. Jadi cuma laki-laki, jangan cuma laki-laki cerai suami. Perempuan boleh ceraikan suami. Kalau laki-laki dicerai, ada juga masa idahnya laki-laki. Masa idahnya kalau nggak salah 120 hari ya. Lama sekali. Kalau perempuan kan ya perempuan wajar dia ada masa idah untuk membersihkan rahimnya. Laki-laki apa yang mau dibersihkan? Kemudian ada masa idah selama 120 hari. Ini semua produk dari tafsir hermeneutika. Dalilnya apa? Dengan Ibnu Sina, dengan takwil-takwil yang di luar daripada zahir teks. Seakan-akan Al-Qur'an ini hanyalah teka-teki, hanya ahli takwil yang bisa memahami. Ini lihat liberal berdalil dengan Ibnu Sina. Sekarang saya sebutkan lagi. Liberal berdalil dengan Asy'ariyah. Lihat bagaimana cara mereka mentafsir dengan tafsir hermeneutika. Sama, hermeneutika tafsir non tekstual. Kata mereka, dan ini saya sebutkan dalam disertasi saya, alhamdulillah sudah terjemahkan, tinggal diterbitkan ya, belum diterbitkan tapi sudah terjemahkan. Mereka mengatakan bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Ini sepakat mereka. Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa.
Berarti Al-Quran ini, kata mereka, ini produknya Muhammad. Produk Muhammad dalam berusaha untuk memahami apa ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran bukan produk ilahi, tapi produk campuran ilahi dengan manusiawi. Ini perkataan mereka dan saya ada nukilannya semua. Ya. Dan namanya produk manusia pasti tidak namanya manusia ya. Muhammad ketika mengambil ide pokok Allah untuk dituangkan dalam Al-Quran, karena mereka mengatakan Al-Quran adalah karya Muhammad. Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Tidak ada bahasa Arab ya. Tidak ada Allah bicara pakai bahasa Arab. Ini asli Muhammad. Nah, Muhammad ketika dia menerjemahkan bahasa Allah ke dalam Al-Quran, belum tentu dia bisa menerjemahkan dengan sempurna. Pertama, satu. Ya, saya kalau ngomong Indonesia terus ada orang Arab mau terjemahkan, belum tentu bisa persis seperti apa yang saya inginkan. Itu baru lafal, belum apa yang di otak saya belum tahu. Sementara ilmu Allah luas. Muhammad belum tentu bisa mencerna apa yang dimaksud Allah dengan sempurna. Ini syubhat mereka, dia sudah bantah semuanya. Kemudian Muhammad ketika menerjemahkan dengan bahasa Arab, dia terikat dengan lingkungannya. Dia sebagai seorang Arab yang tinggal di Jazirah, yang hidup 1400 tahun yang lalu, ya. Sehingga dengan demikian kita jangan terpaku dengan tekstual Al-Qur'an. Karena ini hanya produk Muhammad yang mewakili keinginan Allah di zaman itu, cocoknya relevan pada zaman tersebut. Zaman sekarang kita boleh rubah. Ya, berdalil dengan Ibnu Sina dan berdalil dengan Asy'ariyah. Hasilnya liberal. Makanya tentu orang liberal, orang Asy'ariyah tidak setuju dengan liberal, saya sangat yakin, dan mereka bantah habis-habisan. Tapi saya bilang bid'ah awalnya Shibran sejengkal, kemudian menjadi zira, menjadi sehasta. Semakin jauh semakin panjang bid'ah tersebut. Semakin berkembang. Maka tidak ada jalan keluar kecuali kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah dengan akidah para salaf. Akidah para ulama yang dinukil dengan sanad dari mereka. Ya, akal kita sangat lemah, sehingga kita beriman saja sesuai dengan apa yang mereka imani. Mudah. Apa susahnya kita bilang saya percaya Allah punya tangan, saya tidak tahu bagaimananya, selesai. Apa susahnya? Saya percaya Allah punya wajah, wajah Allah tidak sama seperti wajah kita. Melihat wajah Allah punya kelezatan, selesai. Apa susahnya? Saya percaya Allah di atas, di luar alam, apa susahnya? Kalau Allah di atas berarti Allah butuh arsy, kalau apa seperti itu? Bumi dan langit dalam genggaman Allah, mudah sekali. Allah butuh langit, butuh arsy, apa segala ini? Dengan akal kita yang kurang, akhirnya kita berani mentakwil ayat-ayat yang begitu banyak. Ya. Allah musta'an, ini saja mungkin yang saya sampaikan tentang